Bukan cuma berbicara mengenai keputusasaan Israel yang tadi dipertanyakan dalam tayangan sudah Anda dengarkan, tapi juga kita melihat bagaimana aksi serentak dilakukan oleh warga dari berbagai negara yang bukan hanya ada di Asia, bukan hanya Indonesia tentunya, tapi juga berbagai negara yang ada di Eropa dan Amerika. Kami nanti akan kabarkan kepada Anda bagaimana aksi demonstrasi ini berlangsung secara serentak di akhir pekan kemarin. Kalau kemarin kami juga sempat tayangkan breaking news dari mulai jam 6 pagi sampai siang hari berlangsung aksi demonstrasi seruan dari masyarakat, harapan dari masyarakat yang berlangsung di Monas. Itu di Indonesia, negara-negara lainnya juga melakukan hal yang sama. Apakah ini membawa dampak bagaimana kemudian Israel melihat suara dunia untuk bisa menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pengamat Timur Tengah yaitu Pak Hasibullah Sastrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hasibullah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana informasi terkini dari warga yang ada di Gaza. Nanti rekan kami juga Abu Hussein akan mengabarkan untuk Anda. Tapi sambil juga kami menanti untuk bisa terhubung dengan Abu Hussein, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana Pak Hasibullah memandang ini. Kalau kita lihat kemarin begitu kompak di Monas suara dari masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya dari masyarakat yang memeluk agama Islam, Pak Hasibullah, tapi juga lintas agama. Karena memang banyak sekali yang mengatakan tidak perlu beragama Islam, ini hanya butuh kemanusiaan untuk melihat apa yang dilakukan Israel betul-betul salah kepada Palestina. Iya, saya terus terang melihat gerakan rakyat di banyak negara termasuk di Jakarta, termasuk yang terjadi di akhir pekan kemarin itu minimal memberikan dua hal penting menurut saya. Yang pertama, terutama yang terjadi di Jakarta itu menunjukkan bahwa sikap Indonesia atau perspektif Indonesia dengan berbagai macam keberagaman, kemudian keanekaan dan kemajmukan yang ada itu sungguh mengagumkan kalau bagi saya. Dan saya betul-betul sangat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh berbagai macam masyarakat di Monas kemarin. Karena mereka melakukan itu dengan perspektif yang kita sebut sebagai perspektif keindonesiaan, bukan perspektif golongan. Jadi mereka datang ke Monas mendukung Palestina karena mereka melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan modern, dengan nilai-nilai kemanusiaan modern, dan mereka terpanggil untuk melakukan bersama-sama. Tentu akan berbeda ceritanya kalau yang digunakan adalah perspektif golongan. Katakanlah golongan agama atau golongan keyakinan atau apapun. Maka ini yang sering saya bilang, kalau menggunakan perspektif ini bisa jadi sikap ini tidak menolong Palestina. Karena di Palestina kita tahu mereka juga terdiri dari berbagai macam agama yang berbeda-beda. Dan sekali lagi konfliknya bukan semata-mata soal agama. Tapi ini konflik soal kemerdekaan bagi Palestina dan kedamaian bagi Israel. Bahwa ada dimensi agama karena di situ ada masjid, ada tempat-tempat disucikan, ada penderitaan, itu iya. Jadi ada justifikasi agamanya di situ. Tapi secara identitas konfliknya sendiri bukan persoalan konflik agama tadi. Nah, oleh karena itu cara pandangnya harus benar agar tidak kebetulan maunya menolong tapi justru memecah belah mereka gitu. Karena saya kelompok A maka saya akan mendukung kelompok A di sana. Padahal seluruh kelompok di Palestina membutuhkan bantuan. Itu konsekuensi dari perspektif yang tidak clear dalam mendukung Palestina. Nah, yang kemarin sekali lagi menurut saya itu perspektif yang sangat Indonesia sekali karena mencerminkan keanekaragaman kita, dan itu kita harapkan bisa betul-betul mendukung Palestina dan mendukung kita juga agar kita tidak terbawa dalam perdebatan seakan-akan ini menjadi konflik di internal kita. Walau bagaimanapun ini empati dan dukungan kepada mereka di sana. Jangan malah justru seakan-akan ini menjadi masalah kita di sini. Jadi ini harapannya dengan prinsip mendukung, jadi mendukung ke sana dan juga mendukung kita. Nah, yang kedua Mbak Putri, yang menurut saya tidak kalah penting dari gerakan masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini termasuk di Jakarta, itu menunjukkan bahwa jantung kemanusiaan itu masih berdetak istilahnya. Nurani kemanusiaan itu masih ada. Dan nurani inilah yang kemudian menggerakkan masyarakat di berbagai macam negara untuk keluar memberikan dukungan kepada yang tertindas, kepada mereka yang diamuk secara membabi buta oleh Israel, sekaligus mendesak elit atau pemerintahannya agar tidak
selalu mendukung Israel secara membabi buta. Baik. Mungkin pada dukungan tertentu itu tidak bisa kita pungkiri karena memang banyak negara yang juga bekerja sama dengan Israel. Tapi saya melihat dalam perkembangan terbaru negara-negara ini bahkan secara pelan-pelan mulai mencoba merevisi atau menggeser sikapnya untuk lebih ke tengah. Kalau dulu mungkin memberikan dukungan yang tanpa batas kepada Israel atas nama Israel membela diri karena memang kenyataannya diserang lebih dulu pada 7 Oktober itu. Ya. Tapi belakangan ketika Israel melakukan serangan balik secara membabi buta, maka kemudian ada diksi tambahan bahwa yang dilakukan Israel hari ini tak lagi cukup dianggap sebagai gerakan melawan atau membela diri. Ini terlalu jauh melampaui apa yang disebut sebagai membela diri. Ini sudah menjadi genosida bahkan. Genosida. Nanti kita akan lanjutkan Pak Hasbullah. Tapi setelah jeda kami akan segera kembali termasuk juga melihat apakah kemudian Israel mendengarkan suara dunia mengenai hal ini. Kita akan bahas saat lagi.